Quran menjawab. Silakan Ustaz Syam, Ustaz Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya salat itu adalah diperuntukkan untuk kita semua sebagai hadiah daripada Allah. Apakah ibu pernah mendengar bahwasanya salat ini adalah Nabi diundang langsung oleh Allah ketika Amul Huzni, ketika Nabi sedang galau, sedang bersedih, sedang banyak masalah, banyak yang difikirkan Nabi bersedih Rasulullah SAW. Lalu Allah undang Rasulullah lalu memberikan perintah salat. Karena sesungguhnya salat itu adalah sangat bermanfaat untuk manusia. Al-Quran menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala di ayat 45 memberikan gambaran utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan al-fahsya dan juga al-munkar. Para mufassir berbeda pendapat, namun mufassir salah satunya adalah sahabat Rasulullah SAW yang menafsirkan bahwasanya al-fahsya itu adalah perbuatan zina. Kemudian al-munkar itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ibu, gosip itu sesuai fitrah manusia enggak gosip tuh? Gosip, ghibah itu sesuai fitrah manusia atau tidak? Ada enggak orang yang senang digosipin? Enggak mungkin ada orang yang senang digosipin. Maka kata Al-Quran, innas shalah, sesungguhnya salat akan mencegahmu daripada perbuatan tersebut. Bagaimana mungkin Ustadz? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita hidup di Indonesia yang mana speaker masjidnya berisik-berisik. Dan alhamdulillah azan-azan terdengar di rumah kita. Jadi kita bisa menjadikan alasan azan tersebut ketika teman kita mengajak kita ghibah. Kata teman kita, mampir dulu lah, ada gosip baru ini. Lalu kita mengatakan, bentar deh habis azan ya, aku ke masjid dulu. Masya Allah, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Dan orang yang sesempurna-sempurna salatnya, maka itu mampu mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan tujuan terbaik daripada salat ini bukan sebenarnya hanya itu. Tapi Allah sambung, wala dzikrullahi akbar. Karena ada zikir kepada Allah di dalamnya. Ada mengingat Allah di dalamnya. Ketika engkau mengingat Allah, maka otomatis Allah akan mengingatmu, senantiasa mengingatmu dalam kesusahanmu, baik dalam kesenanganmu. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di mana ketika seorang hamba membutuhkan Tuhannya, ternyata Al-Qur'an menjawab. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya diberikan ujian, tapi Allah juga memberikan solusi kepada mereka. Ketika engkau sedang diuji dan engkau ingin meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya ada dua. Istainu, minta tolonglah kepada Allah. Dengan cara apa? Bis sabar, sabar dulu menghadapi ujiannya. Sabar tuh gimana? Sabar itu bukan berdiam diri, merenung dengan bersedih, tinggal di kamarnya mendengarkan musik-musik galau. Bukan itu sabar. Sabar adalah ketika dia bergerak, mampu memaksimalkan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari solusinya, lalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak ada yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah selain daripada sujudnya. Kita merendah ke tanah lalu
terdengarkan di atas langit. Kita berbisik ke tanah di dalam sujud, tapi yang mendengarkan yang ada di atas langit. Masya Allah. Tapi di antara manusia masih ada juga yang tidak melaksanakan mendirikan sholat. Apa hukuman bagi mereka? Bagaimana gambaran mereka di hari kiamat? Waliya'adzubillah, dijelaskan di dalam Al-Quran menjawab. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. Nanti di hari kiamat mereka akan diminta bersujud. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud. Mereka berkata, kami hari ini mau sujud ya Allah. Tapi mau gimana lagi? Azab sudah mengepung mereka. Kemudian khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Allah katakan di dalam ayat ini di dalam surah Al-Qiyamah, mereka tertunduk malu. Kenapa mereka malu? 60 tahun Allah kasih kaki kepada mereka. Kakinya lebih sering melangkah ke pasar dibandingkan melangkah ke masjid. 60 tahun kaki Allah kasih kepada mereka. Kakinya lebih sering dipakai main futsal dibandingkan sujud kepada Allah. 60 tahun dia pakai mobil yang diberikan oleh Allah. Mobilnya lebih sering terparkir di area mall dibandingkan area masjid. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Allah menggambarkan di antara mereka nanti akan mengangkat kain sarung mereka. Celananya diangkat. Kira-kira Bu, orang kalau ngangkat celananya kayak gini mau ngapain Bu? Orang kalau ngangkat seperti ini mereka ngapain? Mereka siap-siap lari. Kenapa? Karena hukuman Allah sudah mendekat dengan mereka. Mereka mau siap-siap lari. Tapi mau gimana lagi? Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud khasyiatan absarum. Sambil lari ternyata nggak bisa lolos juga dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mereka tertunduk malu, nggak mampu memandang wajahnya, nggak mampu melihat teman-temannya. Kata teman-teman yang lain, perasaan dulu aku ajak sholat deh, tapi kau lebih memilih main game, kau lebih memilih untuk mampir untuk bergosip, untuk berghibah, kau lebih memilih untuk sinetron yang kau nonton itu semua. Sekarang kalian tertunduk malu di sini. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah bebaskan kita semua daripada keadaan orang-orang yang meninggalkan sholat, apalagi yang meremehkan sholat. Fawailul lil musallin, mereka yang sholat aja masih ada yang celaka, apalagi yang mereka yang benar-benar meninggalkan sholat. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam, Ustadz Rizal, terima kasih. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Begitu indah ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran yang akan menjadi pedoman dalam hidup kita. Masya Allah. Jamaah, setelah ini akan ada segmen baru yang akan menjawab segala pertanyaan bahkan permasalahan jamaah yang ada di rumah ataupun yang ada di studio. Jadi sayang banget kalau untuk kelewatan ya. Karena nanti akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Nah ini jamaah paling suka, betul tidak Bu? Karena jamaah yang di rumah diikut sertakan, kan tak sempat kesini. Jadi maka kita akan jawab Ustadz nanti. siap jawab pertanyaan jamaah? Insya Allah. Kalau gitu silakan dijawab Ustadz. Ya nanti. Oh nanti, pertanyaannya belum ya? Ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.